Rahayu, Rahayu, Sagu, Dumadi. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Krisnogo Sostro Sabu Indro bagian ke 21. Sejenak kemudian Lowo Ijo berlahan-lahan dapat menguasai dirinya kembali. Meskipun masih agak pening, ia sudah dapat berdiri tegak. Maka ketika ia melihat Maesa Jenar tertunduk di tanah dengan wajah yang pucat, ia menjadi gembira. Dan tiba-tiba terdengarlah suara tertawanya yang menakutkan, seperti suara hantu yang memanggil-manggil dari lubang kubur. Semua yang mendengar suara itu tegaklah bulu romanya. Kekalahan Maesa Jenar berarti nyawa mereka akan lenyap. Sebab Joko Soka telah mengambil keputusan untuk menghilangkan jejak penculiknya. Hati pengawal tua yang menahan tubuh Maesa Jenar yang lemas itu juga berdebar. Ia menjadi sangat sedih, bukan karena takut menghadapi kematian yang sudah membayang di depan matanya, tetapi hatinya menjadi pedih sekali bahwa kemungkinan besar jiwa Maesa Jenar, seorang pahlawan yang tanpa menghiraukan dirinya sendiri, telah berusaha menyelamatkan rombongan yang sebenarnya menjadi tanggung jawabnya, tak akan tertolong lagi. Lebih-lebih diingatnya bahwa Lowo Ijo telah melakukan perbuatan yang curang dan keji dengan mempergunakan racun yang keras sekali untuk menumbangkan lawannya. Maka hati pengawal tua itu serasa menyala, dibakar oleh kemarahan. Ia sudah mengambil keputusan untuk melawan sampai mati, seperti serangga menjelang api. Tetapi ketika ia akan bangkit dan melawan dengan mengamuk sejadi-jadinya, tiba-tiba terasa hawa yang sangat mengalir dalam tubuh Maesa Jenar. Maesa Jenar terkejut, tetapi ia tetap menahan dirinya. Hawanya yang sangat itu ternyata mengalir semakin deras, bahkan hampir mencapai titik panas tubuh yang wajar. Timbullah berbagai pertanyaan dalam dirinya. Apakah yang akan terjadi dengan Maesa Jenar ini? Sebentar kemudian, bahkan panas itu dengan cepat naik melampaui batas panas tubuh yang biasa. Hal ini menjadikan pengawal tua itu semakin bingung. Apalagi sampai sekian lama Maesa Jenar sendiri seolah-olah pingsan dan tidak bergerak sama sekali. Memang Maesa Jenar pada saat itu sedang kehilangan tenaga. Batu Ake Kelabang Sayuto itu mempunyai kekuatan mirip dengan bekerjanya racun. Bahkan hampir sekuat racun bisa ular Gundala Wereng, sehingga tubuh yang dikenainya meskipun hanya segores kecil akan membengkak-bengkak seperti ditumbuhi oleh beribu-ribu bisul. Kemudian tubuh itu akan lemas dan mengalami kelumpuhan menyeluruh, dan akhirnya disusul dengan kematian dalam waktu yang singkat. Ketika kekuatan Ake Kelabang Sayuto itu sedang bekerja di dalam tubuh Maesa Jenar dengan mengikuti peredaran darah, tiba-tiba terjadilah suatu benturan yang sangat dahsyat di dalam tubuh itu. Sebab pada saat itu, ketika tersentuh rangsangan dari luar, bisa ular Gundala Seta yang ada dalam tubuhnya mulai bekerja. Dalam pergolakan itu timbullah panas, sehingga tubuh Maesa Jenar menjadi melampaui titik panas yang wajar. Bisa ular Gundala Seta mempunyai khasiat yang luar biasa. Lebih-lebih ular ini adalah senjata Wisnu untuk melawan Kolo, lambang dari keangkara murkaan. Maka sedikit demi sedikit bisa ular Gundala Seta yang memang sudah ada di dalam tubuh Maesa Jenar itu mendesak lawannya, menawar racun Ake Kelabang Sayuto. Dengan demikian tubuh Maesa Jenar menjadi berangsur-angsur baik kembali. Meskipun demikian, Maesa Jenar adalah orang yang sangat cerdik.
ia tidak segera menunjukkan keadaan itu. Sebab apabila sampai diketahui bahwa ia berangsur-angsur baik, tidak mustahil Lowo Ijo akan segera bertindak membinasakan sekaligus. Dalam hal demikian, ia masih saja berpura-pura tidak sadarkan diri dan membiarkan tubuhnya ditahan oleh pengawal tua itu. Lowo Ijo dengan dada menengadah memandang tubuh Maesa Jenar, matanya memancarkan kepuasan hatinya. Ia tertawa berkepanjangan sampai Joko Soka membentaknya. "Hai kelelawar ijo yang busuk, jangan kau tertawa demikian. Aku bisa jadi pening mendengar suaramu yang memuakkan itu." Tetapi Lowo Ijo sama sekali tak mendengarnya. Ia sedang menikmati kemenangannya. "Soka, lihatlah, orang ini yang diagung-agungkan oleh prajurit Demak. Di sini ia menjumpai kematian sedemikian nistanya, dan tak ada seorang pun akan sempat menguburnya, apalagi dengan suatu upacara keprajuritan diiringi dengan tunggul-tunggul dan panji-panji. Sebab orang-orang lain pun segera akan mengalami nasib yang sama karena tanganmu," kata Lowo Ijo. Joko Soka merasa diperingatkan akan tugasnya. Segera ia pun tersenyum aneh, sedangkan matanya yang redup membayangkan tuntutan maut yang mengerikan. Bagus Lowo Ijo. Kita akan sama-sama menikmati kemenangan, dan tak seorang pun dapat menahan aku membawa gadis cantik itu pulang ke Nusa Kambangan, jawab Joko Soka. Tetapi sebentar kemudian, kepuasan mereka dipecahkan oleh suatu kenyataan yang sangat aneh bagi Lowo Ijo. Tak pernah seorang pun yang dapat melepaskan diri dari kematian apabila tubuhnya tergores sedikit saja oleh aji Kelabang Sayuto. Tetapi apa yang disaksikannya sekarang adalah sama sekali tidak masuk akal. Demikianlah ketika Maesa Jenar merasa bahwa tubuhnya telah pulih kembali. Segera dengan kecepatan gerak laksana kilat menyambar, ia meloncat dan tahu-tahu ia sudah berdiri di hadapan Lowo Ijo. Semua yang menyaksikan hatinya terekam, seperti melihat mayat yang bangun dari kubur. Mereka seolah-olah melihat diri mereka sendirilah yang karena pertolongan Tuhan Yang Maha Esa telah dibebaskan dari daerah mati. Maesa Jenar di samping rasa syukur yang tak terhingga bahwa lantaran sahabat karibnya Kiai Ageng Selo, ia telah menerima anugerah Tuhan yang telah membebaskan dari pengaruh segala macam bisa. Namun ia juga menjadi marah bukan kepalang kepada Lowo Ijo. Ternyata Lowo Ijo yang telah mematahkan pandangannya sendiri dengan jari-jari sewaktu perkelahian akan dimulai bukanlah benar-benar seorang jantan, tetapi juga watu gunung. Lowo Ijo sama sekali tidak memperhatikan sikap kejujuran dalam segala masalah. Wajah Maesa Jenar berubah menjadi merah membara, mulutnya terkatup rapat, tetapi giginya gemetar. Terhadap orang-orang yang demikian tidak lagi ada sikap yang manis. Maka karena merahnya yang meluap-luap, Maesa Jenar tidak lagi dapat mengendalikan dirinya sendiri. Sebelum Lowo Ijo sadar terhadap kejadian itu, Maesa Jenar telah mengangkat satu kakinya yang ditekuk ke depan. Tangan kirinya disilangkan di atas dadanya, sedangkan tangan kanannya diangkat tinggi-tinggi. Secepat kilat Maesa Jenar meloncat maju dan dengan sedikit merendahkan diri, ia menghantam lambung lawannya dengan ilmunya yang terkenal, Sosro Birowo. Lowo Ijo melihat segala gerik-gerik lawannya seperti dalam mimpi. Ia baru sadar ketika tiba-tiba dilihatnya Maesa Jenar meloncat dengan sekali di hadapannya, dan tangannya melayang ke arah lambungnya. Tetapi segala sesuatunya telah terlambat. Terkena pukulan sisi telapak tangan Maesa Jenar yang dilambari ilmu Sosro Birowo itu, rasanya bagaikan tertimpa 1000 gunung yang runtuh bersama-sama. Demikian Lowo Ijo merasakan kedahsyatan Sosro Birowo. Pandangannya terlempar dengan derasnya seperti anak panah yang terlepas dari busurnya
mengarah tepat ke sebatang pohon raksasa yang berdiri kokoh kuat bagai benteng baja. Mereka yang menyaksikan peristiwa itu menjadi bingung. Mereka tidak dapat mengerti perasaan apa yang berkecamuk di kepalanya, seolah-olah terlepas dari kesadaran diri, sebab kejadian yang dilihatnya itu adalah hal yang tak dapat dibayangkan bisa terjadi. Tetapi belum lagi tersadar, telah disusul pula oleh suatu peristiwa yang lain yang tidak dapat mereka mengerti pula. Beberapa orang menjadi sedemikian bingungnya sehingga pingsan. Tubuh Lowo Ijo yang melayang sedemikian derasnya dan hampir-hampir membentur sebatang pohon raksasa itu, tahu-tahu sudah berada dalam dukungan seorang yang berjubah abu-abu. Tak seorang pun tahu dari mana dan kapan ia datang. Wajah orang itu sama sekali tidak tampak, karena ia mengenakan topeng yang buatannya kasar dan jelek. Semua orang memandang orang berjubah itu dengan tubuh gemetar. Dalam pada itu, tiba-tiba Joko Soka segera melangkah maju dan dengan hormatnya, "Paman Pasingsingan, aku menyampaikan hormat setinggi-tingginya," kata Joko Soka kepada orang berjubah itu. Pasingsingan, nama itu mendengung kembali di telinga Maisa Jenar. Inilah rupanya guru Lowo Ijo yang telah datang untuk menolong muridnya. Maka mau tidak mau hatinya tercekam pula. Ia pernah mendengar kesaktian orang ini dari gurunya, dan sekarang ia telah berhadapan-hadapan dengan orang itu dan dalam keadaan yang tak menguntungkan. "Ronggo Tohjaya," tiba-tiba terdengar Pasingsingan berkata tanpa menghiraukan salam Joko Soka. Suaranya berat, dalam, dan tak begitu jelas, seperti bergulung dalam perutnya karena pengaruh topeng yang dipakainya itu. "Untunglah Lowo Ijo bukan sembarang orang, sehingga meskipun ia terluka parah, tetapi aku yakin bahwa ia masih akan dapat hidup," sambung Pasingsingan. Orang itu berhenti sejenak. Matanya yang berada di balik topengnya itu memandang Maisa Jenar dengan tajamnya. "Hal itu karena adalah pertolonganku. Kalau tidak, ia pasti sudah binasa terbentur pohon ini. Karena itu, aku anggap telah melakukan pembunuhan atas muridku," lanjut Pasingsingan. Kembali hati Maisa Jenar melonjak. Ia tahu apa arti kata-kata itu. Dalam hal demikian, tiba-tiba ia teringat kepada almarhum kedua gurunya yang merupakan angkatan yang sama dengan Pasingsingan itu. Kalau saja mereka masih ada, pasti mereka tidak akan membiarkan berhadapan sendiri. Tetapi sekarang ia seorang diri menghadapinya. Sebagai seorang prajurit, pastilah Maisa Jenar tidak selalu menggantungkan dirinya kepada orang lain. Karena itu, meskipun ia tahu bahwa kekuatannya tak seimbang, ia bertekad untuk melawan mati-matian. Maka segera kembali ia memusatkan pikirannya, mengatur jalan pernafasannya, dan mengumpulkan segala tenaganya pada sisi telapak tangannya. Meskipun ia belum bersikap, tiba-tiba terdengarlah Pasingsingan mendengus lewat hidungnya. Kalau Sosro Birawa itu gurumu yang mempergunakan, barangkali aku harus berpikir bagaimana menghindarinya. Tetapi kalau hanya kau yang akan mencobakan pada tubuhku, barangkali sebaiknya aku menyediakan diri sebelum aku membunuhmu." Mendengar kata-kata itu, Pasingsingan itu mau tidak mau hati Maisa Jenar bergetar hebat, bukan karena ia takut mati, tetapi kematian yang demikian pada saat ia diperlukan untuk melindungi suatu rombongan yang akan binasa adalah sayang sekali. Tetapi apa boleh buat? Sementara itu, tampaklah Pasingsingan bergerak maju. Ia selangkah demi selangkah mendekati Maisa Jenar tanpa melewatkan Lowo Ijo dari dukungannya. "Tohjaya,
kau adalah murid Ki Ageng Pengging Sepuh, dan kau telah beruntung mewarisi ilmu saktinya, Sosro Birowo. Karena itu, lawanlah aku, supaya kau mati dengan tangan merentang, bukan mati sebagai seekor lembu yang disembelih. Kata Pasingsingan. Maisa Jenar yang sudah tidak melihat kemungkinan lain daripada mati, kini seperti sudah tidak mempunyai perasaan lagi. Tak perlu lagi ada pertimbangan-pertimbangan lain, maka segera ia pun bersiap untuk menerjang lawannya. Menjelang saat matinya, maka segera ia pun bersiap untuk menerjang lawannya menjelang saat matinya. Sementara itu, Pasingsingan berdiri dengan acuh tak acuh saja, seperti tidak akan terjadi sesuatu atas dirinya. Orang-orang lain yang berada di situ sudah seperti orang linglung yang tak tahu apa-apa. Perasaan mereka sudah terbanting-banting beberapa kali sampai hancur. Meskipun ada di antara mereka yang matanya terbuka dan seolah-olah memandang Maisa Jenar dan Pasingsingan berganti-ganti, tetapi mereka tidak mengerti tentang apa yang dilihatnya. Mereka tidak lagi dapat membayangkan bahwa sebentar lagi Pasingsingan akan dapat berbuat sekehendaknya atas Maisa Jenar tanpa ada yang merintanganinya. Tetapi sesaat kemudian mereka dikejutkan oleh suara berdentangnya orang menebang pohon. Ini adalah suatu keanehan baru. Sesudah bertubi-tubi terjadi peristiwa-peristiwa yang aneh berturut-turut. Pada saat itu, meskipun matahari belum tenggelam, tetapi sinarnya sudah sedemikian lemahnya sehingga tidak dapat lagi menembus rimbunya daun-daun pepohonan rimba, sehingga di dalam hutan itu sudah menjadi agak gelap. Pada saat yang demikian, tidaklah biasa seorang menebang pohon, apalagi di tengah hutan Tambak Boyo. Orang-orang yang mencari kayu, baik kayu bakar maupun untuk perumahan, tidak akan menebang kayu di tengah rimba yang demikian lebatnya. Lebih-lebih tidak jauh dari tempat itu baru saja terjadi pertarungan yang dahsyat antara Maisa Jenar dan Lowo Ijo. Berkali-kali terdengar Lowo Ijo bersuit atau berteriak nyaring. Mustahil kalau suara-suara itu tidak lagi didengarnya. Tetapi ternyata suara itu terus mendengar, bahkan semakin lama semakin jelas. Maka nyatalah bahwa sumber suara itu tidak begitu jauh. Yang lebih mengherankan lagi, suara berdentangan pohon yang ditebang itu bagaikan nada-nada lagu yang mempesona. Rupanya Pasingsingan heran juga mendengar suara itu. Diangkatnya wajah yang terlindung di balik topengnya, dan tampaklah ia mendengarkan suatu dengan seksama. Dalam sebuah keadaan demikian, suasana berubah menjadi sunyi. Suara berdentangan pohon ditebang itu menjadi bertambah jelas, seakan-akan memenuhi seluruh rimba. Gemanya bersaut-sautan di segala arah, sehingga amat sulitlah untuk mengetahui dan pasti sumber suara itu. Sebentar kemudian suara itu menjadi agak kendor dan semakin berlahan-lahan pula. Tetapi sementara itu disusulah dengan mendengungnya suara baru yang juga seharusnya tak mungkin terjadi. Di tengah-tengah rimbal yang liar pekat dan yang diliputi oleh suasana perkelahian dan hawa pembunuhan itu, menggemalah sebuah lagu Dandang Gulo yang diungkap dalam sebuah suara yang indah. Lagu itu demikian mempesona sehingga semua orang yang mendengarnya menjadi lupa akan segalanya kecuali lagu itu sendiri. Joko Soka dan Maisa Jenar adalah orang yang cukup masak, tetapi meskipun demikian tampak juga bahwa mereka dihinggapi oleh perasaan-perasaan aneh. Dandang Gulo itu terdengar begitu jelas sehingga kata demi kata dapat dimengerti dengan baik. Tak seorang pun yang mengetahui tanggapan Pasingsingan atas lagu itu, sebab wajah orang itu tertutup oleh kedok. Tetapi melihat sikapnya, ia sama sekali tidak senang mendengarnya. Meskipun lagu itu dibawakan oleh suara yang merdu dan syairnya mengandung nasihat yang baik,
Sebagaimana seorang yang harus berusaha menyelamatkan dunia ini dengan banyak memiliki pengetahuan yang luas tentang cinta manusia untuk memberantas kejahatan, serta dengan mengedepankan cipta untuk mengetahui antara yang baik dan buruk, disertai doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian Pasingsingan menjadi gelisah ketika ia mendengar lagu itu diulang-ulang kembali. Akhirnya tiba-tiba ia berputar menghadap ke utara dan dengan garangnya ia menggerang, sedang kata-katanya sangat mengejutkan mereka yang mendengarnya, seperti halilintar meledak di atas kepala masing-masing, termasuk Mahesa Jenar dan Joko Soka. Setan tua, apa maksudmu mengganggu urusanku? Baiklah, hanya sayang kali ini aku tidak ada waktu untuk melayanimu. Karena itu, lain kali aku akan menemuimu kalau aku tidak sedang membawa beban seperti kali ini. Sampai ketemu di Pandan Alas, kata Pasingsingan. Setelah itu tampak diketahui arahnya. Tahu-tahu Pasingsingan telah lenyap dari pandangan mereka beserta Lowo Ijo. Lenyapnya Pasingsingan itu tidak begitu menarik perhatian Mahesa Jenar dan Joko Soka. Mereka berjanji setelah mendengar nama Pandan Alas segera meloncat ke utara, ke arah mana Pasingsingan tadi menghadap. Mereka menduga bahwa dari sanalah sumber suara tadi datangnya, sebab kebetulan Mahesa Jenar dan Joko Soka berbareng ingin melihat wajah orang aneh itu.